Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Besoa. Ini adalah tugas ke-7 pembuatan video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di video kali ini kita akan bahas tentang pemahaman konsep epistemologi dalam filsafat ilmu. Jadi teman-teman sekalian, kata epistemologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Epistemo itu artinya ilmu pengetahuan, sedangkan logos itu artinya ilmu atau kejayaan. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Jadi pada abad ke-5 sebelum Masehi itu muncul keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Jadi mereka meragukan akan kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Jadi teman-teman sekalian, di video kedua saya itu kita pernah membahas tentang sedikit masalah kaum sofis. Jadi kaum sofis adalah seorang filsuf dan guru Yunani pada zaman Yunani kuno. Jadi sekitar abad pertengahan atau akhir abad ke-5 sebelum Masehi, mereka tuh berkeliling Yunani. Mereka mengajarkan keterampilan hidup kepada para siswanya sebagai retorika dan berbicara di depan umum. Nah, para kaum sofis ini juga bertanya seberapa jauh pengetahuan kita mengenai kodrat benar-benar merupakan kenyataan objektif, seberapa jauh pula merupakan sumbangan subjektif, sumbangan manusia. Dan apakah kita mempunyai pengetahuan mengenai kodrat sebagaimana adanya. Nah, sikap skeptis inilah kemudian munculnya epistemologi. Ternyata empiris yang telah dibuka oleh Aristoteles itu mendapatkan sumbangan yang besar terhadap pada zaman Renaissance. Nah, tokoh utamanya itu adalah Francis Bacon. Jadi pada tahun 1561 sampai 1626. Nah, dua di antara karya Bacon yang sangat menonjol adalah The Advancement of Learning pada tahun 1606 dan Novum Organum. Jadi, Bacon ini mengkritik filsafat Yunani yang menurutnya menekankan perenungan dan akibatnya tidak mempunyai praktik sebagai kehidupan manusia. Ia menyatakan the great mistake of Greek philosophers was that they spend so much time in the theory, so little in observation. Jadi kesalahan besar para filosof Yunani adalah bahwa mereka terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berteori dan sedikit sekali melakukan observasi. Oleh karena itu, usaha yang ia lakukan pertama kali adalah menegaskan tujuannya pengetahuan. Nah, menurutnya pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan dan tidak akan bermakna kecuali ia mempunyai kekuatan yang dapat membantu manusia meraih kehidupan yang lebih baik. Now, knowledge is power. It's not opinion to be heard, but a work to be done. I'm laboring to lay the foundation not of any sector of doctrine, but of utility and power. Jadi pengetahuan adalah kekuatan, ia bukanlah suatu pekerjaan untuk dilakukan, dan saya bekerja untuk meletakkan pondasi ajaran apapun, melainkan meletakkan pondasi kegunaan dan kekuatan. Jadi menurut Bacon, alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menantinya. Nah, agar dapat taat kepada alam, manusia perlu mengenalnya. Terlebih dahulu untuk mengetahui alam diperlukan observasi, pengukuran, penjelasan, dan pembuktian. Pada waktu itu, manusia ingin menguasai alam, tetapi menurut Bacon, keinginan itu tidak tercapai pada zamannya karena hal ilmu pengetahuan tak berdaya dalam mencapai hasilnya. Nah, sementara logika itu tidak dapat digunakan untuk mendirikan dan membangun ilmu pengetahuan. Bahkan Bacon sendiri menganggap bahwa logika itu lebih cocok untuk melestarikan kesalahan dan kesesatan yang ada ketimbang mengejar dan menentukan kebenaran. Sementara Descartes pada tahun 1596 sampai 1650, salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah dengan melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Prosedur yang disarankan oleh Descartes untuk mencapai kepastian adalah metodis universal. Nah, keraguan bersifat universal karena direntang tanpa batas atau sampai keraguan ini membatasi diri. Artinya, usaha meragukan itu akan berhenti bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Nah, usaha meragukan itu disebut metodik
Kenapa? Karena keraguan yang ditetapkan di sini itu merupakan cara yang digunakan oleh penalaran reflektif filosofis untuk mencapai kebenaran. Jadi, teman-teman sekalian, ada pun metode tersendiri dalam teori pengetahuan itu dibagi menjadi 5, yaitu ada metode induktif, deduktif, positisme, kontemplatif, dan dialektis. Yang pertama, kita akan bahas tentang metode induktif. Jadi, metode induktif adalah pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dari suatu pernyataan yang lebih umum. Dan kalau menurut pandangan ilmu empiris itu ditandai oleh metode induktif. Jadi, dari Davy Hume pada tahun 1711 sampai 1716, ini telah membangkitkan pernyataan mengenai induksi yang membingungkan para filosof dari zamannya sampai sekarang. Nah, menurut Hume, pernyataannya berdasarkan observasi tunggal betapapun besar jumlahnya secara logis tak dapat menghasilkan suatu pernyataan umum yang terbatas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu metode induktif. Nah, metode induktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang beruntun. Nah, Popper tidak pernah menganggap bahwa kita dapat membuktikan kebenaran-kebenaran teori dari kebenaran pernyataan-pernyataan yang bersifat tunggal. Nah, ia tidak menganggap bahwa berkat kesimpulan-kesimpulan yang telah diverifikasikan, nah, teori-teori dapat dikukuhkan sebagai benar atau bahkan hanya mungkin benar. Nah, contohnya seperti jika penawaran besar, maka harga turun. Karena penawaran beras itu lebih besar, maka harganya akan turun. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode positivisme. Jadi metode positivisme ini itu dikeluarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Nah, metode ini tuh berpangkal dari apa yang telah kita ketahui yang faktual, yang positif. Jadi yang menyampaikan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Oleh sebab itu dia menolak yang namanya metafisika. Jadi menurut Comte itu perkembangan pemikiran manusia berlangsung dibagi menjadi tiga tahap, yaitu ada teologis, metafisis, dan positif. Teologis itu berkaitan bahwa di balik segala sesuatu tersirat pernyataan hendak khusus, sedangkan metafisis itu kekuatan adikorat itu diubah menjadi kekuatan yang abstrak yang kemudian dipersatukan dari pengertian yang bersifat umum yang disebut alam dan pandangannya sebagai asal dari segala gejala. Jadi, teman-teman sekalian, untuk mencapai pengenalan mutlak, baik pengetahuan teologis maupun metafisis, itu dipandang tidak berguna. Kenapa? Menurutnya tidak gunanya itu juga melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam, melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu. Selanjutnya, metode kontemplatif. Nah, metode kontemplatif ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. Nah, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda, harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Nah, intuisi dalam tasawuf itu disebut dengan ma'rifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Nah, Al-Ghazali menerangkan bahwa pengetahuan intuisi atau ma'rifah yang disinarkan oleh Allah secara langsung itu merupakan pengetahuan yang paling benar. Selanjutnya ada metode dialektis. Nah, metode dialektis ini adalah metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Nah, metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya sebagai diskusi logika. Kini tahap dialektika itu berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Nah, Hegel itu menggunakan metode dialektis untuk menjelaskan filsafatnya. Nah, menurut Hegel, dalam realitas itu berlangsung dialektika, dan dialektika ini di sini berarti mengompromikan hal-hal yang berlawanan seperti diktator. Di sini manusia diatur dengan baik, tetapi mereka tidak punya kebebasan. Kemudian yang kedua, keadaan di atas menampilkan lawannya, yaitu negara
anarki, dan warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hidup dalam kekacauan. Kemudian yang ketiga ada tesis dan antitesis ini disintesis, yaitu negara demokrasi. Nah, dalam bentuk ini kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang dan hidup masyarakat tidak kacau. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologis. Jadi baik di dunia barat ataupun di luar dunia barat itu dijumpai keyakinan dan kepercayaan bahwa kemajuan yang dicapai oleh pengetahuan manusia, khususnya ilmu-ilmu alam, akan membawa perkembangan manusia pada masa depan yang semakin gemilang dan makmur. Nah, sebagai akibatnya ilmu pengetahuan selama masa modern itu sangat mempengaruhi dan mengubah manusia dan dunianya. Jadi pada saat itu tuh terjadi revolusi industri 1, jadi mulai sekitar 1800 dengan pemakaian mesin-mesin mekanis. Lalu revolusi industri kedua itu mulai sekitar pada tahun 1900 dengan pemakaian listrik dan titik awal pemakaian sinar-sinar, dan kemudian revolusi 3 yang ditandai dengan penggunaan kekuatan alam dan penggunaan komputer yang sedang kita saksikan. Dengan demikian, dengan adanya perubahan pandangan tentang ilmu pengetahuan itu mempunyai peran penting dalam pembentukan peradaban dan kebudayaan manusia. Dan dengan itu pula tampaknya muncul semacam kecenderungan yang terjalin pada jantung setiap ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan untuk lebih berinovasi untuk penemuan dan perumusan berikutnya. Nah, kecenderungan yang lain ialah adanya hasrat untuk selalu menetapkan apa yang dihasilkan ilmu pengetahuan baik dalam dunia teknik mikro maupun makro. Nah, dengan demikian tampaklah bahwa semakin maju pengetahuan, semakin meningkat keinginan manusia sampai memaksa, merajalela, dan bahkan membabi buta. Nah, akibatnya ilmu pengetahuan ini hasilnya menjadi tidak manusiawi lagi, bahkan cenderung memperbudak manusia sendiri yang telah merencanakan dan menghasilkannya. Nah, kecenderungan yang kedua ini yang lebih mengerikan dari yang pertama, yaitu namun tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan yang pertama. Jadi Gregory Bateson misalnya melihat cara mendasar permasalahan yang ditimbulkan dalam perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi modern. Nah, menurutnya sebab-sebab utama yang menimbulkan krisis-krisis di atas ialah kesalahan epistemologi yang mendasari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, kedua metode yang digunakan ialah deduksi-induksi sebagai pengaruh dan pemikiran positivisme. Jadi metode ini itu amat dominan dalam epistemologi modern, khususnya dalam metode keilmuan. Ketiga objek yang dikaji adalah realitas empiris, indrawi, dan dapat dipikirkan dengan rasio. Nah, dalam kaitan ini Herman Kahn menyebutkan budaya yang dihasilkan dari epistemologi di atas adalah budaya indrawi, yaitu budaya yang bersifat empiris, duniawi, sekular, humanistik, utiliter, dan hedonistik. Tujuan ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan modern adalah bertujuan untuk mendudukkan alam. Nah, dalam hubungan ini Nats mengumumkan bahwa akibat yang akan terjadi dari pandangan demikian, alam diperlakukan oleh manusia modern seperti mengambil manfaat dan kepuasan darinya tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab apapun. Nah, Nats menggelitik ilmu pengetahuan modern barat bahwa ilmu modern mereduksi seluruh esensi dalam pengertian metafisik kepada material dan substansial. Dengan demikian, pandangan dunia metafisis nyaris sirna dalam ilmu pengetahuan modern. Nah, kalaupun ada metafisik mereduksi menjadi filsafat rasional, yang selanjutnya sekedar perlengkapan ilmu pengetahuan alam dan matematika, bahkan kosmologi diturunkan derajatnya dengan memandangnya hanya semacam superstisi. Jadi menurut Nars, kosmologi adalah ilmu sakral yang menjelaskan kaitan materi dengan wahyu dan doktrin metafisis. Nah, dalam bidang filsafat, Descartes mewariskan suatu metode pemikiran yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama,
tidak menerima apapun sebagai hal yang benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Kemudian yang kedua ada memilih-milah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian. Kemudian yang ketiga ada berpikir runtut dengan mulai dari hal yang sederhana sedikit demi sedikit untuk mencapai hal yang paling rumit. Nah, sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman kontemporer itu ditandai dengan teknologi canggih. Nah, teknologi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, mulai dari penemuan komputer, satelit, komunikasi, internet, dan lain-lainnya. Nah, manusia dewasa ini memiliki mobilitas yang begitu tinggi. Kenapa? Karena pengaruh teknologi, komunikasi, dan informasi. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan tentang perkembangan epistemologi dalam filsafat ilmu. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.